saat seminar mungkin waktunya hanya 15 menit, tanya jawab mungkin sekitar 5 menit, maksimum 10 menit. Saat ini waktunya cukup panjang, jadi bisa saya jelaskan dengan lebih lengkap. Oke, langsung saya mulai aja dengan presentasinya untuk menghemat waktu. Seperti di dalam judul, bahwa presentasi saya yaitu mengenai numerical simulation update of Dieng Geothermal Field, Central Java, Indonesia. Presentasi ini saya tulis dalam bahasa Inggris, karena saya lihat di dalam daftar peserta, ada beberapa peserta asing. Jadi meskipun saya membawakannya dalam bahasa Indonesia, minimal peserta yang bukan Indonesia bisa melihat dari presentasinya. Okay. Presentasi ini sebenarnya berdasarkan pada studi yang dilakukan di Geodipa tahun lalu, tepatnya yaitu dari bulan Februari sampai Lebaran atau awal Juni tahun 2019. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Geodipa dan juga tim yang saat itu bekerja bersama untuk menyelesaikan studi ini. Nah, sebagai gambaran bahwa Dieng terletak di Jawa Tengah, ada di beberapa kabupaten, diantaranya adalah Kabupaten Banjarnegara dan juga Wonosobo. Ini berdasarkan pada peta prospek panas bumi di Jawa, ada beberapa yang sudah beroperasi, di Jawa Barat banyak, dan di Jawa Tengah baru Dieng. Nah, saat ini Dieng sudah beroperasi 18 tahun kalau dihitung dari tahun 2000 tahun ini. Tapi kalau tahun 2019 kemarin jadi baru 17 tahun. Install kapasitinya 60. Kemudian Geodipa berencana untuk menambah kapasitas yaitu 2 kali 55. Jadi tujuan utama dari studi ini adalah melihat sebenarnya apakah mampu atau enggak Dieng dengan penambahan kapasitas tersebut. Jadi Dieng kalau secara umum saya tuliskan di sini. Nah, Dieng ini adalah di dalam suatu volcanic arc hasil dari vulkanisme yang berumur kuarternary. Jadi dari sisi geothermal umumnya umur kuarterner ini yang dicari. Yang dikategorikan dengan reservoir air temperatur yang cukup tinggi, yaitu di atas 300 derajat. Kemudian di Dieng sebenarnya ada area utama, yaitu ada 2, yaitu di Sileri dan di Sikidang. Nah, sebenarnya ada area lain di luar Sikidang dan Sileri, yaitu prospek kok lupa saya namanya. Prospek nanti mungkin saya ingat. Nah, tapi prospek-prospek tersebut masih sangat minim datanya, jadi yang lengkap adalah data-data yang sudah dilakukan eksplorasi dari tahun 70-an, yaitu di daerah Sileri dan Sikidang. Nah, awalnya survei-survei dilakukan oleh vulkanologi waktu itu, yang sekarang menjadi Badan Geologi, dari tahun 70-an, kemudian dilanjut oleh Pertamina, dan kemudian oleh HCE. Nah, pada saat dulu sudah dibor 5 gradient hole dan ditambah dengan 47 sumur, yaitu sumur DNG. Jadi Pertamina dulu banyaknya membor sumur di DNG, yaitu totalnya ada 27 sumur. Kemudian dilanjut dengan masuknya California Energy pada tahun 95 dengan membor 20 sumur, dan semuanya ada di sumur di daerah Sileri. Kemudian produksi sumur yang saat ini itu ada di semuanya ada di Sileri. Maaf itu salah ketik Sileri ya. Nah, Sileri sendiri memiliki temperatur yang tinggi, reservoirnya air, fluidanya netral, dan juga kandungan gasnya rendah. Jadi ini yang menjadi dasar kenapa Sileri yang dimanfaatkan. Nah, sementara kalau di Sikidang sendiri, berdasarkan data-data eksplorasi dulu,
Pertamina yang terutama melakukan eksplorasi banyak di Cikidang tahun 80 sampai 90-an. Kebetulan di daerah Cikidang ini memiliki gas konten lebih tinggi dan juga acid, juga memiliki success ratio pemboran yang lebih kecil dan juga produktivitasnya lebih rendah. Nah, Cikidang saat ini hanya dipakai sebagai area injeksi untuk unit yang beroperasi, yaitu unit 1 Dieng. Nah, jadi oh maaf ini salah apa namanya, lanjut aja. Nah, tujuan dari studi ini yaitu saat itu tahun 2000, mulai dari tahun 2018, Geodipa sudah punya rencana untuk membangun unit tambahan, unit 2 dan unit 3 yang akan difokuskan di area Cileri saja. Jadi tidak menyentuh area Cilangkitang. Jadi memaksimumkan kapasitas yang bisa dibangkitkan untuk Cileri. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menguji kapasitas untuk menghasilkan resource yang sustainable di Dieng, yaitu di Cileri. Kemudian pemahaman resource itu sangat penting untuk menyediakan informasi yang apa namanya dan juga untuk untuk apa namanya untuk memberikan masukan juga terhadap bagaimana bagaimana existing unit ini juga bisa sustainable. Kemudian juga reservoir simulasi ini dilakukan untuk mensupport pengembangan dan juga untuk memastikan kapasitas yang ada ini beroperasi dengan kapasitas penuh. Kemudian simulasi reservoir juga akan mampu menyediakan input yang berhubungan dengan optimasi, baik untuk urusan drilling, produksi maupun injection strategi. Ini maksudnya misalkan kita apa namanya dengan reservoir modeling, mungkin sumur-sumur itu sudah diberikan, sudah memiliki target pemboran. Tapi dalam kenyataannya adalah kita kepengen tahu kalau kita bor di lokasi tersebut, berapa lama sebetulnya apa, sumur tersebut mampu untuk menghasilkan uap yang cukup. Nah, itu kita bisa menguji kira-kira lokasi atau target mana yang sebaiknya kita bor yang mampu menghasilkan uap dalam jumlah besar dan juga waktu yang lama. Untuk sebab itu, eh, perlu dilakukan dulu yang namanya update konseptual model sebelum numerical simulation itu dilakukan. Oke. Nah, ini konseptual model yang apa namanya yang eh, diupdate tahun 2019, di mana di mana di apa namanya di eh, lokasi Sileri dan Cikidang itu perkirakan ada 3 upload zone, yaitu upload zone yang ada di Sileri, kemudian upload zone yang ada di Merdada, tapi kecil, kemudian upload zone yang ada di Cikidang. Nah, ini berdasarkan reservoir konsep reservoir konseptual model dari reservoir yang ada di Dieng ini, maka nantinya kita akan uji apakah konsep model ini dengan reservoir modeling, kita uji apakah konsep modelnya sudah sesuai atau tidak. Sebagai gambaran bahwa yang mungkin terbiasa dengan reservoir modeling, bahwa dari konsep model kemudian ditransfer ke numerical model, kemudian dilakukan uji, yaitu uji natural state condition. Jika itu tidak sesuai, maka konsep modelnya harus dirubah. Tapi kalau konsep model yang digunakan ternyata natural state-nya cocok, lanjut ke production history matching. Tapi kalau production history matching tidak sesuai juga, maka akan balik konsep modelnya juga harus direvisi. Nah, itulah yang menyebabkan pekerjaan reservoir modeling itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan jujur aja jarang yang apa namanya mau menekuni bidang tersebut.
Nah, sumur-sumur yang ada di Dieng, di Sileri, dan di Sikidang, existing well itu kedalamannya itu ada yang minus 800 di bawah muka laut. Sementara permukaan tanahnya ada di sekitar 2000, jadi kira-kira sekitar 2800 meter. Nah, target sumur-sumur ke depan akan lebih dalam daripada itu, yaitu sampai ke kedalaman kira-kira pemboran kira-kira sekitar vertical depth-nya yaitu sekitar 3000 meter. Extend dari reservoir bisa sampai minus 1300 meter di bawah permukaan laut. Jadi kira-kira 3300 meter kedalaman. Nah, ini nanti rencana akan dimodelkan dibagi menjadi 17 layer dengan ketebalan total 3,96, jadi hampir sekitar 4 kilo, di mana mulai dari permukaan yaitu 2160 sampai kedalaman sekitar minus 1800. Oke, nah jadi tadi saya sudah sebutkan bahwa ada 3 upload zone, yaitu di lokasi Sileri, Merdada, dan Sikidang. Nah, asumsi ini diperkuat oleh kontur temperatur distribution dan juga low resistivity dan ada shrinking di sekitar 3 zona upload tersebut. Kemudian juga berdasarkan pada data MT, ketebalan clay cap, jadi ketebalan clay cap di Dieng ini sangat tebal, yaitu sekitar 1000 meter, jadi tebal sekali. Di Sileri, di Merdada, kemudian Merdada Sikidang, dan akan menurun ke arah Pakuaja. Kemudian berdasarkan data geologi, Richard area yaitu ada di bagian selatan dari Sileri dan akan yang didominasi oleh batuan sedimen tua. Reservoir kira-kira 280 sampai 330 derajat. Nah, reservoir temperatur yang tinggi ada di Sileri yang sekitar 300 lebih. Kemudian di Sikidang lebih rendah dari itu, yaitu meskipun kalau kedalaman dalam di Sikidang juga bisa mencapai temperatur 300 lebih, tapi umumnya sumur-sumur yang ada sekarang itu temperaturnya kurang dari 300 derajat. Nah, numerical model parameter, jadi biasanya ini yang dipertimbangkan ada data geologi, geokimia, geofisika, kemudian juga data sumur. Nah, kemudian model akan didevelop yaitu menggunakan tahtu seperti biasa bahwa sampai saat ini simulator tahtu yang paling umum digunakan di reservoir panas bumi. Kemudian untuk keperluan pro dan pre-prosesor menggunakan Petrasim. Nah, Petrasim yang dipakai kemarin yang di Geodipa itu, yang versi yang terbaru, itu bisa dilakukan running jarak jauh. Jadi misalkan kalau kita kerja di kantor sedang ngeran, kemudian kita bisa monitor itu dari rumah kalau memang misalkan malam hari supaya efektif waktu digunakan dan juga mesin supaya tetap terpakai gitu. Jadi dari rumah bisa ngeran kasus-kasus mana yang kita akan run menggunakan Petrasim yang baru itu. Nah, kemudian dual porosity approach ini digunakan untuk keperluan apa? Yaitu untuk memodelkan yaitu fenomena transien. Nah, ini sangat penting sekali biasanya hubungannya dengan injeksi air. Ini akan sangat berbeda antara kita menggunakan modeling itu menggunakan dual porosity dibandingkan dengan menggunakan single porosity atau homogen. Nah, juga sebagai gambaran, jadi kalau di Dieng sendiri sebenarnya sudah pernah dibuat model reservoir sebelumnya, yaitu yang pernah dikerjakan oleh WestJack sekitar tahun 2007 kalau nggak salah. Kemudian ada pemodelan berikutnya dibuat oleh ELC sama PwC, yaitu tahun 2012. Terus kemudian ini adalah model yang ketiga. Nah, baik model yang pertama yang dikerjakan oleh WestJack maupun yang dikerjakan oleh ELC, semuanya menggunakan pendekatan yaitu pendekatan homogen. Jadi bukan dual porosity. Nah, untuk bedanya yang model Dieng yang pertama yang dikerjakan oleh WestJack
dengan yang dikerjakan oleh ELC. ELC menggunakan gradingnya yaitu menggunakan Voronoi. Kalau yang WestJet menggunakan grade biasa. Nah, mungkin sebagai catatan saja bahwa untuk grading yang model Voronoi itu mau nggak mau asumsi dari properti dari batuan itu adalah harus homogen. Jadi tidak peduli untuk arah X maupun arah Y. Jadi cuma satu. X dan Y-nya adalah sama. Nah, mungkin untuk kasus reservoir geothermal di Jawa itu masih bisa diterapkan karena tidak banyak biasanya antara arah X dan arah Y. Cuma bedanya antara lateral dan vertikal saja, itu yang beda. Tapi kalau di Sumatera pendekatan NOI itu kemungkinan besar tidak begitu cocok. Kenapa? Reservoir geothermal di Sumatera hampir semuanya akan dipengaruhi oleh Great Sumatera Fault. Jadi arah permeability ke satu ke arah X dan Y-nya itu pasti berbeda. Bahkan perbedaannya bisa sangat besar, mungkin 1 banding puluhan. Gitu. Jadi oleh sebab itu, untuk mungkin ke depan kalau ada yang tertarik untuk atau punya mau memodelkan di daerah Sumatera, baiknya tidak menggunakan model yang Voronoi karena akan meneglect perbedaan uh, permeability arah X dan Y atau dianggap bahwa permeability seragam di seluruh arah. Ada beberapa lapangan yang offset dari Great Sumatera Fault seperti Ulu Belu. Cuma saya tidak pernah terlibat untuk pemodelan Ulu Belu, jadi saya tidak tahu pasti apakah permeability arah X dan Y-nya ini sama sehingga bisa menggunakan Voronoi misalkan. Tapi kalau memang nggak bisa, mau nggak mau berarti harus menggunakan yang grading yang biasa, yang yang rektanguler, tapi dibedakan permeability arah X dan Y-nya. Nah, untuk EOS dalam pemodelan kali ini kita menggunakan EOS 1, di mana EOS 1 artinya kita anggap bahwa reservoir itu isinya adalah air murni. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bukannya di Dieng itu kandungan gasnya tinggi. Kalau kita memodelkan Cikidang mungkin, tapi kalau di Sileri kandungan NCG-nya tidak terlalu tinggi, jadi masih bisa kita menggunakan pendekatan EOS 1. Untuk ELC tahun 2012 memang menggunakan mempertimbangkan adanya NCG, utamanya CO2 untuk EOS-nya. Tapi kita harus pertimbangkan bahwa penggunaan EOS yang yang mempertimbangkan adanya CO2 misalkan, itu menjadikan perhitungannya menjadi cukup lama running time-nya. Dan juga kita akan sulit sekali untuk mendapatkan natural state dalam waktu yang panjang. Bagi gambaran misalkan di dalam pemodelan dengan mempertimbangkan adanya CO2 misalkan, kita natural state dengan mendapatkan anggap misalkan delta time-nya misalkan 30.000 tahun, itu saja sudah sangat sulit sekali. Nah, oleh sebab itu kalau saya pribadi, saya cenderung jika kandungan CO2-nya tidak terlalu tinggi, lebih baik tetap menggunakan EOS 1 dengan mempertimbangkan bahwa mempertimbangkan CO2 tersebut mungkin akan mengurangi uncertainty di bagian yang lain. Itu sebagai tambahan. Ya. Nah, jadi bedanya tadi untuk WestJet itu adalah gradingnya adalah rektanguler, kemudian EOS 1. ELC gradingnya menggunakan 2012 menggunakan Voronoi, EOS-nya dengan menganggap mempertimbangkan CO2. Untuk model kita kali ini gradingnya rektanguler, kemudian tapi kita tidak menggunakan EOS-nya menggunakan EOS 1, tapi kita menggunakan dual porosity. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sebetulnya dampaknya antara dual porosity dan homogen? Nah, untuk untuk yang dual porosity tadi sebetulnya di awal sudah disampaikan mengenai asumsi yaitu untuk
menanggulangi masalah transient seperti injection dan lain-lain. Nah, jadi biasanya kalau kita fokus pada prediksi yang dihasilkan dari model kita untuk homogen, ini kalau dari sisi decline, biasanya decline-nya cenderung mengikuti tren yaitu decline yang eksponensial atau penurunannya lambat. Tapi kalau kita menggunakan yang dual porosity, umumnya lebih cocok menggunakan pendekatan yang eh, yang harmonik. Jadi biasanya awal itu decline-nya cepat, kemudian baru landai di berikutnya. Kira-kira dampaknya kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dari ini di Dieng kita buat modelnya, yaitu harus kita sesuaikan dengan arah utama dari ini patahan-patahan yang mengontrol di sana, di mana harus kita putar grid kita yaitu sekitar 47 derajat dari dari utara ke barat. Jadi gridnya kita putar. Yang kita cover adalah 13 km kali 16 km. Jadi total 208 km. Nah, ini nanti takutnya ada orang yang salah pengertian gitu, apa namanya, ini hanya model kita bicara di bawah permukaan. Nanti yang di atas permukaan nanti dipikir mungkin mau dimodelkan untuk apa gitu. Jadi ini adalah model di dalam bumi. Jadi tidak ada hubungannya dengan permukaan. Kemudian ketebalannya yaitu sekitar 4 kilo dari 2160 sampai minus 1800. Grid blocknya horizontal, dimensi bervariasi. Yang besar yang di pinggir-pinggir yaitu per 2 kilo, tapi yang di zona of interest kita yaitu 200 kali 200. Jadi lumayan apa namanya sangat fine. Nah, total dari grid yang digunakan semuanya itu ada 17.255. Tapi kita harus ingat bahwa karena kita menggunakan dual porosity, artinya ada matriks dan juga ada matrik dan juga ada apa fracture, sehingga jumlah gridnya sebetulnya double, jadi menjadi 34.510. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Dual porosity jumlah gridnya sebenarnya di dalam perhitungan itu adalah double, yaitu 2 kali dari grid yang kita miliki. Nah, ini adalah well trajectory yang digunakan. Nah, boundary condition yang digunakan yaitu untuk bagian atas biasa, untuk atmosferik yaitu temperatur 20 derajat dengan tekanan atmosfer. Kemudian permeability kecil, asumsinya 10 pangkat minus 20. Sebenarnya kalau kita bicara apa namanya, bicara kecil tidaknya suatu permeability, sebenarnya kalau dari sisi komputasi, permeability 10 pangkat minus 18 itu sudah sangat kecil. Jadi fluida itu sudah relatif apa namanya pergerakannya sudah sangat kecil. Tapi kalau umpamanya katakan kita naikin lagi menjadi minus 20 atau minus 22, enggak apa-apa. Jadi kita pengen meyakinkan bahwa benar-benar seolah-olah tidak ada aliran dalam arti aliran fluida. Jadi yang mengalir sebetulnya hanyalah aliran panas. Karena kalau tight sekali, otomatis itu tidak ada konveksi, yang ada adalah cuma konduksi. Nah, kemudian di bagian bawah juga kita buat yang kedap, kemudian samping juga kedap. Nah, ini ada dua pendekatan yang mungkin buat apa namanya teman-teman yang pernah melakukan modeling, kita bisa memodelkan itu bisa menggunakan apa suatu kita dengan membuat suatu blok yang temperatur dan tekanannya tinggi, sehingga pada saat nanti terjadi perubahan tekanan dalam reservoir, temperatur nanti akan seolah-olah dia akan memberikan panasnya kepada reservoir. Kita juga bisa membuat blok itu dalam bentuk satu atau seluruh bagian bawah, misalkan kita buat konstan pressure dan konstan temperatur. Nah, terus kemudian kalau misalkan atau pilihannya adalah kita menggunakan konstan injection. Jadi yang kita injeksi itu dengan laju konstan, baik laju panas maupun laju dari fluidanya. Nah, ini sebenarnya bedanya bisa saya gambarkan secara umum.
supaya gampang diingat bahwa kalau kita menggunakan boundary condition kita, misalkan yang kita sebut sebagai heat source misalkan, dengan menerapkan tekanan dan temperatur konstan, artinya volumenya mungkin dibuat besar sekali misalkan. Nah, itu eh, nanti kalau kita bicara dalam hal ini adalah prediksi ke depan, cenderung bahwa prediksi kita akan lebih optimistik. Jadi lebih optimistik prediksi kita ke depan. Tapi kalau kita menggunakan constant injection, artinya juga diambil juga dari sisi discharge-nya, yaitu manifestasinya. Kita ambil itu dengan laju massa dan energi konstan misalkan. Nah, ini akan menghasilkan prediksi yang lebih pesimistik. Nah, jadi terus mana yang kita ambil tergantung kita mau kondisi apa gitu. Jadi ada baiknya juga kita kalau memang kita kepengen lebih berhati-hati ya kita gunakan yang misalkan dengan recharge konstan tekanan konstan massa dan juga energi dan juga discharge-nya adalah konstan atau mungkin dengan well deliverability misalkan lebih lebih masuk akal karena kalau well deliverability ini kita ambil massa dari dalam reservoir seolah-olah menjadi menggunakan virtual well. Kenapa kok virtual well? Karena kenyataannya meskipun manifestasi kita di permukaan, dia sebenarnya bisa sampai permukaan karena melewati suatu rekahan yang seolah-olah bersifat seperti sumur. Jadi kalau nggak ada rekan seperti itu, nggak mungkin dia bisa sampai permukaan. Apalagi kalau dari geochemistry bisa dibuktikan bahwa misalkan dia mengandung chloride yang tinggi, berarti otomatis dia adalah fluida dari reservoir, bukan fluida dari samping. Jadi ini yang boleh didekati dengan pendekatan seolah-olah keluar dari sumur. Bahkan itu adalah pemodelan yang lebih tepat, bukan mengambil massa dari permukaan, tapi dari dalam reservoir menggunakan sumur. Nah, kembali lagi, jadi pendekatan kita kali ini cenderung yang lebih konservatif atau lebih pesimistik, di mana karena kita menggunakan constant discharge, tapi recharge-nya kita menggunakan asumsi virtual well. Terus kemudian kita menggunakan menggunakan pendekatan kita adalah dual porosity yang juga secara decline adalah juga lebih pesimistik. Jadi kita semuanya menggunakan pendekatan pesimistik di dalam model ini sehingga akan menghasilkan model kita nanti adalah model yang paling the worst condition. Jadi untuk menguji bahwa nanti rencana ini kalau lolos otomatis kemungkinan terjelek ini adalah sudah ada di dalam model ini. Nah, ini daerah outflow zone-nya ada 3, yaitu di daerah Sileri ada 2, yaitu dengan laju 50 kg, kemudian ini adalah di Merdada, yaitu sekitar 40 kg, sementara di Sikidang itu kecil 20 kg per second. Cuma untuk yang Sikidang kita nggak usah perhatikan terlalu serius, itu karena model meskipun ini berdekatan, secara konseptual model kita percaya dari data-data bahwa Sikidang dan Sileri ini adalah suatu reservoir yang terpisah, sehingga mereka memiliki karakteristik yang jauh sekali berbeda karakteristiknya. Dan untuk saat ini fokus di dalam pemodelan yang Sileri. Yang Sikidang Geodipa sedang melakukan assessment untuk modeling khusus untuk Sikidang yang mungkin akan mulai dalam waktu dekat ini. Nah, jadi sebenarnya ini kita bisa treat meskipun satu lokasi menjadi model yang terpisah. Tapi bisa juga kita jadikan satu model, tapi yang Sikidang sebetulnya tidak perlu kita kritisi misalkan karena sebenarnya adalah suatu sistem yang terpisah. Nah, cuma masalahnya karena kita kembali lagi, apakah misalkan benar-benar barrier yang ada ini yang digambarkan yang hitam ini antara Sikidang dan Sileri itu adalah fully sealed atau mungkin tidak, kita tidak tahu. Karena apa?
kita belum punya data sama sekali mengenai hal tersebut. Jadi kita tidak tahu bahwa apakah uh, fully seal atau mungkin ada terkonek tapi lambat sekali aliran fluidanya. Nah, hal ini akan berdampak juga terhadap pemodelan dan juga rencana dan juga strategi pengembangan ke depan. Kenapa? Ini kasusnya adalah di sileri ini fluidanya netral, sikidang acid. Seandainya terjadi pengurangan massa di sileri, kemudian juga terjadi penurunan tekanan yang sangat cepat, maka ada kemungkinan sileri itu fluida dari sikidang bisa masuk ke sileri. Nah, ini yang juga harus dipertimbangkan di dalam rencana ke depan gitu. Jadi yang perlu diinikan secara hati-hati. Jadi jangan sampai nanti misalkan fluida acid dari sikidang akan masuk ke sileri. Sehingga penting di sini ditekankan bahwa perlu menjaga kesetimbangan tekanan baik di sikidang maupun sileri. Nah, itu idenya untuk menghadapi kondisi yang terjelek. Oke. Nah, ini apa namanya gambaran mengenai distribusi material, di mana karena tadi juga sudah saya jelaskan bahwa clay cap di Dieng ini sangat tebal sekali, 1000 meter, jadi tebal sekali, baik di Sileri maupun di Sikidang. Kemudian ini daerah-daerah atas yaitu groundwater, kemudian clay cap kita, kemudian ini productive zone-nya, ada apa namanya fault yang sangat permeable, ya, tapi ini adalah fault yang memisahkan antara sileri dan sikidang, jadi ada barrier-nya. Apakah barrier ini parsial atau full? Nah, itu yang kita tidak tahu. Nah, ini gambarannya. Kemudian heat source ada di bawah. Tapi kembali lagi, heat source yang kita terapkan adalah constant injection. Nah, untuk rock property, propertinya yang kita gunakan yaitu fracture volume-nya kita anggap 5%. Kemudian fracture spacing-nya itu kita buat per 50 meter. Jadi kalau 200 grid itu seolah-olah nanti akan dibagi menjadi 4 grid di dalam perhitungan. Nah, kemudian fracture rock porosity-nya itu 5%, kemudian rock density-nya biasanya kita di geothermal antara 2400 sampai 2600. Untuk conductivity biasanya 2 atau 2 lebih sedikit. Kemudian specific heat biasanya plus minus sekitar 1000 atau 1 kJ per kilogram derajat Kelvin. Kemudian untuk relative permeability kita gunakan yaitu relative permeability curve. Nah, untuk permeability distribution kira-kira seperti ini karena groundwater daerah-daerah atas. Intinya bahwa beberapa modeler menggunakan pendekatan bahwa misalkan kita memang fokusnya hanya di reservoir, udah nggak usah mikirin yang seperti atmosfer, kemudian yang di groundwater, yang caprock, karena sebetulnya itu hanya pemanis aja, tidak memberikan dampak secara langsung terhadap model kita. Zone of interest kita adalah di dalam reservoir kita. Jadi ada memang orang-orang yang kepengen membuat model itu begitu manis gitu sampai permukaannya itu sampai begitu detail, ketinggian tiap lokasi gitu juga direpresentasikan. Secara tampilan memang bagus, tapi sebetulnya nggak terlalu penting karena itu tidak berpengaruh terhadap reservoir kita. Reservoir kita berpengaruh, memang dipengaruhi oleh boundary, tapi umumnya paling utama dipengaruhi oleh yaitu permeability. Jadi sehingga pada saat di luar itu permeability-nya kecil, berarti tidak ada konveksi, itu pengaruhnya terhadap reservoir itu kecil. Memang masih ada terjadi konduksi. Nah, jadi konduksi ini kan sebetulnya bisa aja cukup diwakili oleh suatu blok yang yang impermeable, sehingga konduksi masih tetap bisa berjalan. Kemudian jadi kita bisa boleh kita hanya fokus dalam reservoir aja, di yang penting-penting aja, misalkan cuma sampai ke caprock-nya aja kita anggap sebagai sebuah lapisan yang impermeable. Di dasar juga begitu, kiri kanan juga begitu. Kemudian yang berubah-ubah adalah sebetulnya adalah volume atau fluida yang ada dalam reservoir. Boleh. Mau dipermanis juga boleh kalau kita punya banyak waktu. Tapi kita harus ingat bahwa menambah detail dari sebuah model itu juga akan menambah waktu di dalam running time. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau misalkan kita diburu-buru waktu,
fokus aja kepada yang utama, yang membuat itu cantik bisa singkirkan. Ini fault-fault yang ada di sana, di mana fault-fault ini memiliki uh, permeabilitas yang cukup besar. Jadi yaitu kira-kira adalah di sini kalau di ini kan adalah antara di dalam puluhan milidardi. Jadi untuk permeability di dalam fault-fault ini cukup memiliki permeability yang cukup bagus. Kemudian untuk yang barrier kita kasih permeability yang lebih kecil, yaitu bahkan untuk yang membatasi antara si leri dan si kidang, kita kasih yaitu seolah-olah ini benar-benar impermeable seperti yang saya sampaikan tadi. Pada kita memasukkan nilai permeability 10 pangkat minus 18 itu sudah relatif tidak ada pergerakan fluida. Jadi kita kasih minus 10 pangkat minus 18 atau 1 mikro dardi. Kemudian ini daerah-daerah yang lain dan di bawahnya. Nah, untuk heat source-nya kita ini adalah data dari sumur-sumur yang ada bahwa permeability-nya di Dieng permeability-nya rata-rata puluhan milidardi. Jadi ini juga mungkin bisa dijadikan nggak pasti, tapi mungkin bisa jadikan gambaran bahwa suatu reservoir meskipun permeability-nya katakan puluhan milidardi, nggak besar-besar amat, puluhan, tapi karena temperaturnya tinggi, jadi sumur-sumur itu pun bisa menghasilkan sumur yang cukup besar, bisa menghasilkan sumur sampai belasan megawatt. Kalau kita berpikirnya adalah misalkan karena apa? Uap yang dihasilkan juga akan lebih banyak karena bisa mungkin 40% misalkan pada temperatur misalkan di atas 300 derajat gitu. Dibanding misalkan kita hanya memiliki temperatur, anggaplah misalkan temperatur kita itu misalkan cuma 200 lebih dikit gitu. Nah, itu kan cuma dapat misalkan belasan persen. Tapi kalau misalkan kita punya 300-an, itu bisa di atas 30 atau 40%. Jadi dari sisi kapasitas bisa menjadi double. Dengan permeability yang sama, temperatur berbeda, itu menghasilkan uap yang berbeda. Oke, nah ini gradien tekanan yang yang ada di Cileri dan Cikidang. Mungkin ada yang mau bertanya gitu, loh kenapa kok gradien tekanannya berbeda? Nah, tadi sebetulnya sudah sedikit saya singgung bahwa Cikidang itu temperaturnya lebih rendah dibanding di Cileri. Pada saat temperatur lebih rendah, otomatis hidrostatiknya akan lebih besar sehingga perubahan tekanan berarti tren gradiennya akan lebih besar. Jadi kalau kita lihat di sini, yang Cileri itu memiliki gradien yang lebih rendah, gradien hidrostatiknya dibanding di Cikidang karena Cikidang lebih besar tekanannya gradien tekanan lebih besar karena temperaturnya lebih kecil. Jadi ini mungkin kalau ada yang bertanya kok gradiennya nggak sama karena berbeda temperatur. Nah, ini hasil natural state model. Jadi dari konsep model yang ada, kita masukkan ke dalam reservoir model kita, grading kita, segala macam. Kemudian kita uji dengan data tekanan temperatur statik. Nah, pertanyaannya adalah statiknya seperti apa? Nah, yang kita pakai di sini untuk matching itu sudah dilakukan quality control. Nah, untuk detailnya ada di paper, nanti bisa dibaca, bahwa sumur-sumur yang kita anggap sudah sudah stabil itu yang kita gunakan untuk matching. Nah, kita lihat di sini bahwa seperti HCE7A, antara model dan tekanan temperaturnya cukup bagus matchingnya. Dan daerah yang ini adalah daerah yang low permeability, itu adalah daerah caprock. Jadi misalkan di atas itu saya punya punya matching kurang bagus-bagus dikit, misalkan nggak terlalu diperhatikan juga nggak apa-apa. Bukannya kita mengabaikan itu, tapi sebetulnya karena itu tidak terlalu berpengaruh dengan model kita sebetulnya. Tapi kalau umpamanya kita berusaha untuk mencocokkan, minimal kita
hanya mencocokkannya dalam minimal kita cocokkan dalam bentuk misalkan apa namanya apa minimal itu adalah rasional gitu. Kalau ketelitian itu trennya benar apa namanya karena daerah situ misalkan adalah daerah apa konduktif gitu, berarti kan temperaturnya itu adalah juga punya tren gitu. Nah itu sudah cukup. Kita nggak perlu ngejar sampai lekuk-lekuknya segala macam, tapi make sense aja sudah cukup sebetulnya kalau tidak di zone of interest kita. Oke, nah untuk sumur yang lain juga sama, 7B, kemudian 7C juga memiliki ini yang cukup bagus. Kemudian juga ini di H9A juga cukup bagus. Datanya kebetulan cuma sampai 500. Kemudian untuk H9B, kemudian 10. Jadi relatif matchingnya cukup bagus. Nah, apa namanya matchingnya tekanan dan temperaturnya sudah sangat kita bisa anggap sudah sudah mewakili kondisi natural state kita. Nah, dari data dari gambaran konseptual model tadi kita sudah apa namanya kita terjemahkan ke dalam model reservoir kita, numerik kita. Setelah kita lihat data tekanan temperatur, kemudian dengan Petrasim kita bisa plot gambarannya. Nah, ini gambaran antara yang atas adalah konsep model, yang bawah adalah dari reservoir. Jadi sudah sangat apa namanya sangat bagus merepresentasikan itu. Jadi kita anggap bahwa natural state kita itu cukup mewakili. Kemudian untuk lanjut dengan production history mapping. Nah, ini kalau di Dieng mungkin juga terjadi juga di lapangan lain yang produksinya campuran uap dan air, seperti di Lahindong misalkan atau lapangan Pertamina yang lain atau di Salak itu banyak juga sumur-sumur yang masuk dalam satu klaster itu adalah masuk ke dalam satu apa namanya masuk ke ini ke apa namanya ke separator yang sama. Jadi kita tidak punya data tekanan temperatur WHP mungkin ada, tapi produksi dari masing-masing individual well itu kita nggak punya. Nah, tantangannya di reservoir air seperti itu. Kalau kita mau, kita perlu melakukan yang namanya TFT, tapi TFT kan umumnya mahal, jadi kita tidak mungkin terlalu sering, mungkin reguler mungkin berapa bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, atau berapa. Nah, di Dieng sendiri data TFT juga terbatas. Yang pertama dilakukan tahun 2012, kemudian dilakukan di tahun 2018. Nah, untuk data yang awal ini bukan berdasarkan kepada data TFT, tapi entalpi di sini dihitung menggunakan lip pressure. Jadi data dari lip pressure. Nah, jadi intinya bahwa kita punya entalpi yang akan kita masukkan ke dalam model untuk menguji history matching kita. Untuk data yang di sini yaitu kita tulis yaitu total mass flow untuk data dan model. Pada dasarnya ini sama gitu karena apa? Yang satu data yang satu model. Itu yang kita masukkan ke dalam reservoir model kita. Tapi kenapa kok ada sedikit-sedikit beda? Karena data itu kan bisa misalkan data harian. Sementara dalam model kita nggak mau sedetail itu, kita buat yang kita masukkan hanya adalah bulanan. Sehingga seolah-olah ada yang kayaknya nggak cocok karena di rata-rata gitu. Jadi hasil perata-rataan. Jadi bukan gara-gara enggak. Itu datanya sama persis, cuma yang satu itu deltanya cuma per hari, yang ini yang dalam model adalah per bulan. Gitu. Tapi cara umum sebetulnya sama. Kemudian sumur-sumur yang lain juga, kemudian seperti contoh di sini HCE 7C misalkan entalpinya nggak banyak berubah dari tahun pertama 2004 sampai sekarang. Kemudian juga sumur ini apa datanya dari awal pun agak sulit mana yang kira-kira yang akurat. Kemudian 9B 28 data awal dulu sekarang menjadi relatif nggak banyak berubah sebenarnya. Kemudian juga 29 kemudian 30. Jadi ini ada satu sumur yaitu yang agak drastis perubahannya, yaitu kalau dulunya adalah entalpinya sekitar 1400
1.500 dikit menjadi hampir mendekati flashing uap, hampir uapnya di atas 1.600. Nah, dari TFT-nya juga hasilnya begitu. Nah, sumur ini sumur yang kebetulan dekat zona produksi utama dan juga dekat dengan batas. Tadi kan ada Sileri sama Sekidang ada batasnya. Nah, sumur ini sebetulnya di daerah-daerah situ. Jadi dekat aflozone, tapi pengambilan masanya cepat, terus kemudian juga dekat dengan ponderi, sehingga kayak tidak ada support daripada masa. Karena produksi dari daerah situ semua dikirim ke Sikidang injeksinya. Jadi tidak balik lagi ke Sileri. Nah, kemudian pasti akan terjadi pengurasan gitu. Jadi entalpinya berubah. Kira-kira mungkin di dalam ininya seperti itu. Nah, untuk kalibrasi atau katakan untuk kita menilai bahwa perubahan tekanan di sileri ini apakah itu reservoir penurunan tekanan reservoir itu sesuai atau enggak antara model kita dengan di reservoir, kita butuh sumur monitoring. Nah, sumur monitoring di sileri itu hanya ada satu yang posisinya agak jauh keluar luar zona produksi. Jadi daerah di sumur namanya HCE 10A. Nah, ini adalah satu-satunya sumur monitor yang ada di sana. Nah, ini yang kita jadikan untuk satu-satunya tool untuk ngecek apakah model kita itu sesuai atau tidak. Nah, dari dulunya itu sumur 10A, kemudian waktu dilakukan pengujian tahun 2016, relatif sebetulnya tidak banyak terjadi perubahan tekanan. Nah, kemudian ini hasil perubahan tekanan yang ada antara model kita, yaitu pada tahun awal 2004 dengan 2016, maka model kita yang warna abu-abu itu bisa menirukan cukup bagus, tidak banyak terjadi perubahan tekanan di sileri. Kemudian ini hasil dari kalau kita modelkan kira-kira pressure-nya kira-kira seperti ini untuk berbagai macam sumur. Jadi sebenarnya perubahan tekanannya selama ini dari tahun 2004 sampai sekarang itu penurunan tekanannya kecil sekali. Nah, karena model kita itu cocok, entalpinya cocok, tekanan juga cocok, maka kita berarti tadi step yang pertama, natural state, konsep model kita uji dengan natural state, bagus. Lanjut ke production history matching. Production history matching ternyata bagus. Kalau nggak bagus, kita balik konsep model kita rubah. Nah, berarti sekarang konsep model kita anggap sudah sesuai, maka sekarang kita lanjut untuk forecast-nya ke depan, kira-kira kinerjanya seperti apa. Ada beberapa asumsi yang kita gunakan di sini bahwa produksi sumur ini dibatasi pada tekanan WHP yang konstan sepanjang proyek. Jadi tidak ada perubahan dari WHP. Kemudian pada saat awal simulasi ini mungkin kalau yang biasa simulasi kita itu sering mendapatkan bukan masalah sebenarnya. Tantangan kita adalah bahwa bagaimana kita menempatkan nilai PI di dalam model. Nah, ini dihitung sebetulnya bisa, tapi kadang-kadang itu kalau yang untuk yang dual produksinya itu campuran, ini agak sulit. Jadi umumnya yang kita bisa lakukan itu adalah coba-coba produksinya itu steam deliverability-nya ini dengan mencoba-coba, kemudian kita nilai PI ini kita coba-coba sampai cocok dengan data uji atau output curve kita. Nah, data itu yang biasanya PI ini yang kita ambil. Caranya bagaimana? Ya dengan menggunakan wellbore modeling. Jadi dengan wellbore modeling kita punya data WHP dan laju alir dan juga entalpi. Kemudian kita masukkan, kita dapat data PWF, laju alir, entalpi. Kemudian kita punya tekanan reservoir. Nah, kemudian itu kita ini kan asumsi PI-nya berapa supaya cocok. Nah, ini yang biasanya pekerjaan lumayan menyita waktu. Kalau kita punya sumur banyak itu lumayan gitu untuk pekerjaan. Bagaimana mendapatkan nilai PI yang representatif ini karena harus coba-coba tadi. Kemudian untuk kedepannya ini
kan akan terjadi penurunan tekanan dalam reservoir nanti pada saat sumur diproduksikan. Nah, otomatis nanti setiap 3 bulan kita akan memiliki output curve yang baru sebenarnya. Jadi kita seolah-olah memodelkannya itu dipotong-potong per 3 bulan. Jadi selama 30 tahun itu, kalau satu case kita run sebenarnya adalah kalau didetailkan lagi, kita adalah melakukan itu adalah per 3 bulan harus kita cek. Perubahannya jauh enggak? Kalau umpamanya jauh, berarti kita akan menggunakan itu sebagai untuk prediksi ke depannya, prediksi ke depannya. Jadi selama 30 tahun berarti soal 1 tahun berarti 4 kali di 120 simulasi sebenarnya. Jadi cukup panjang. Nah, untuk asumsi yang lain yaitu kapasitas yang terinstall berapa, itu nanti kita anggap bahwa kebutuhan uap turbinnya sebetulnya adalah 96%. Karena apa? Karena apa namanya, biasanya tidak full apa namanya, capacity factor dari pembangkit kita. Kemudian jika uap yang dihasilkan lebih, sebenarnya kita ambil sesuai dengan kebutuhan, yaitu 96% dari apa dari uap yang dibutuhkan penuh gitu kan. Nah, kalau misalkan nanti kurang, kemudian baru sumur backup itu akan dibuka, begitu seterusnya. Kemudian injection brine ini, brine yang dihasilkan ini, yang diinjection itu tergantung akan selalu mengalami perubahan ke depan, yaitu karena adanya perubahan entalpi. Nah ini yang cukup rumit kalau kita di modelan reservoir air itu kira-kira seperti ini. Beda dengan reservoir uap yang banyak sekali yang bisa kita sederhanakan. Mulai dari katakan tidak perlu bisa tetap harus melakukan wellbore modeling, tapi wellbore modelingnya buat lebih sederhana juga. Kalau apa namanya satu fase. Terus kemudian juga ini perubahan entalpi. Kalau di uap perubahan entalpinya kecil sekali. Apa namanya terjadi perubahannya. Kenapa? Karena sebetulnya panas itu tersimpan di dalam, paling banyak itu adalah disimpan di dalam batuan. Jadi uap diambil segala macam itu sebenarnya adalah batuan itu yang sebagai apa nama storage daripada energi itu. Kemudian ini adalah rencana ke depan daerah-daerah yang kita akan jadikan injeksi. Jadi intinya bahwa di Sikidang ini kita takutnya acid. Jadi kita harus apa namanya membuat bahwa kalau bisa itu terjadi balance pressure antara Sikidang dan Sulawesi supaya tidak ini karena kita nggak yakin benar nih apakah betul-betul seal atau kalaupun seal bisa nggak ke depan itu sealnya itu misalkan itu bisa diterobos oleh fluida. Nah itu kan kita nggak tahu. Jadi kita ambil yang paling ini, yang paling aman, yaitu kita sedapat mungkin membalance tekanan. Jadi tidak banyak terjadi perubahan tekanan baik di kita dan di lain. Nah ini jadi kita usahakan juga injeksi kita meskipun agak di luar, tapi ini adalah di daerah zona-zona yang tetap bisa memberikan support tekanan. Nah, tapi untuk sampai kepada titik injection well yang di sini, sebetulnya awal-awalnya sudah dicoba juga pemodelan injeksi itu di dalam reservoir sini, tapi terus karena cepat sekali, karena dual porosity kan, jadi kita bisa ini kan. Nah ini bedanya kalau yang single porosity sama dual porosity. Single porosity misalkan kita injek di situ, mungkin kayaknya dampak dari injeksi itu lambat gitu sampai ditangkap oleh sumur-sumur sekitarnya. Tapi kalau dual porosity itu cepat sekali. Nah dengan kita memiliki data misalkan threshold test segala macam, kalau kita menggunakan single porosity, kita sulit sekali akan bisa memodelkan tracer injection. Jadi apa namanya arriving time itu berarti tracer kita itu diterima oleh sumur-sumur dari injektor kemudian ditangkap oleh sumur monitoring itu waktunya beda jauh, sangat berbeda jauh, sulit sekali kita match kalau menggunakan apa namanya pendekatan apa namanya permeability-nya itu single porosity. Jadi itu ininya. Nah, makanya sebetulnya model ini awalnya pun juga bukan berarti terus langsung ditaruh injection di sini. Tapi kita pertimbangkan bahwa daerah produksi-produksinya itu kira-kira di daerah yang merah-merah itu nanti rencana kita bor gitu. Jadi kita tetap harus bagaimana supaya dia bisa memberikan support tekanan gitu. Satu sisi itu
tidak cooling terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu lambat. Kalau terlalu lambat nanti takutnya adalah apa namanya flashing dan lain juga. Jadi membalance tekanan dan juga temperatur kita upayakan supaya dua-duanya terpenuhi. Tekanan balance tekanan tercapai, tapi juga temperatur breakthrough tidak terjadi. Nah, kemudian juga harus disediakan sumur monitoring, baik yang di apa namanya yang di bagian sini kiri maupun di daerah yang di tengah. Untuk apa namanya untuk mengetahui ini karena adanya fault-fault ini bisa aja bahwa apa karakteristik atau juga ini apa namanya perubahan yang terjadi itu berbeda, sehingga kita perlu menempatkan sumur monitoring yang juga apa namanya di kompartemen-kompartemen tersebut. Biasanya sering disebut sebagai kompartemen. Nah, untuk asumsi-asumsi yang lain bahwa sumur yang disediakan untuk makeup itu awalnya kita buat 30, tapi bukan berarti 30 itu dipakai semua, tidak. Sebetulnya bisa di mana saja, tapi dalam modeling nanti kan kita ambil sebenarnya yang bisa mensupport dalam waktu yang cukup lama. Jangan kita bor terus kemudian langsung uapnya habis. Nah, itu yang kita nggak pengen karena tidak apa namanya ekonomis dari sisi biaya pemborannya dengan ini dengan produksi yang dihasilkan. Jadi kita harus mengeluarkan uang yang cukup besar untuk ngebor sumur, tapi produksinya harus yang bisa bertahan lama. Nah, kemudian sumur ini completion-nya itu ada di kedalaman 300 sampai ke 300 sampai 250. Nah, kemudian untuk yang apa namanya sumur yang dummy ini adalah untuk monitoring. Kemudian juga untuk sumur injeksi kita asumsikan bahwa kita perlu ngebor sumur injeksi itu sekitar 10. Jadi kenapa? Karena nanti akan saya ini kan di slide berikutnya bahwa teknologi yang mau digunakan apa untuk memenuhi kriteria-kriteria tadi. Kemudian injection-nya itu 70 kg per second untuk sumur injeksi. Kemudian awalnya tidak di sini, tapi kemudian dipindah yang agak pinggir, tapi yang memiliki akses atau kira-kira masih bisa mensupport ke dalam zona produksi. Kemudian completion untuk injeksi ini supaya tidak terjadi breakthrough, jadi harus kita tahu tadi dari konsep modelnya bahwa dalam kalau di pinggir itu pinggir reservoir itu reservoirnya lebih dalam. Jadi kita ngebor di sana, jadi otomatis ngebornya harus dalam, minimal itu sekitar 2.000-2.500 meter. Nah, kemudian dengan di situ nanti kita injeksikan, jadi butuh waktu agak lama untuk sampai kepada sumur-sumur produksi sekitarnya. Itu yang apa namanya asumsi-asumsi yang digunakan. Kemudian ini adalah teknologi yang berdasarkan kajian. Semua mungkin sering dengar bahwa Dieng ini memiliki masalah silika. Biasanya kalau reservoir memiliki temperatur tinggi, itu umumnya punya problem silika. Kenapa? Karena air adalah pelarut yang baik. Jadi pada saat temperaturnya tinggi, menjadi makin baik. Jadi bisa melarutkan apa saja. Nah, di dalam bumi ini banyak mengandung silika, batuan-batuannya itu banyak silika, batuan vulkanik, sehingga akan larut pada air, apalagi air temperatur tinggi. Nah, sehingga pada saat terjadi temperatur turun, otomatis dia akan terdeposisi. Nah, ini yang apa namanya yang menyebabkan bahwa temperatur tinggi kadang-kadang mungkin beberapa kalau kita bicara resource prospecting itu menghindari temperatur yang tinggi. Temperatur yang sedang-sedang aja berapa? 260 sampai 300 misalkan. Tapi kenyataannya kan alam ini kan begitu sulit gitu ya untuk kita memenuhi semua harapan kita gitu. Jadi kadang-kadang kita terpaksa dapat yang temperaturnya tinggi sekali misalkan. Seperti di yang di Seleri ini 330-an misalkan. Nah, problem silika muncul. Seperti yang di Dieng saat ini semua mungkin paham bahwa problem silika banyak di sana. Nah, oleh sebab itu kita Pak melakukan studi terlebih dahulu yang dilakukan oleh Thermochem untuk mengkaji bagaimana sebetulnya metode paling efektif untuk menangani silika ini. Kenapa? Kalau misalkan kita operasikan pada temperatur rendah, pasti silikanya banyak. Nah, untuk menghandle silika mau nggak mau kita harus
mengeluarkan biaya untuk yang namanya treatment secara kimia, misalkan pakai acid misalkan. Nah, itu semua akan dihitung biayanya. Nah, dari berbagai macam teknologi, dari mulai, jadi ini hasil kajian yang terakhir aja ya, yang kesimpulannya aja. Jadi menggunakan combined cycle, yaitu single flash, jadi yang di depan ini single flash. Sebetulnya single flashnya di sini turbinnya turbin back pressure. Kemudian di masih panas, energinya masih tinggi, diambil dalam heat exchanger, masuk kepada turbin berikutnya, kemudian didinginkan. Kemudian juga dari brine-nya, jadi ada back pressure turbin uap. Kemudian juga ada binary bottoming dan juga binary brine. Jadi nyebutnya karena sebetulnya brine itu juga bottoming, jadi supaya enggak membingungkan, jadi ada yang bottoming organik, Rankine cycle, ada yang brine. Jadi ada yang brine, jadi ada. Nah, ini tapi untuk sampai kepada kesimpulan ini, itu seluruh kemungkinan sudah dikaji. Meskipun saya tidak jelaskan di dalam paper, tapi sebenarnya ini adalah hasil kesimpulan saja. Tapi beberapa skenario diuji, yaitu pertama menggunakan apa namanya condensing cycle, flash single flash condensing, kemudian juga double flash, terus kemudian juga menggunakan berbagai macam siklus yang lain. Dari seluruh ini hitungan itu, umumnya memang kalau single flash atau double flash itu yang repot nanti adalah di dalam penanganan silika. Bahkan ada pada skenario yang ada itu tidak, kalau pakai terpaksa harus membuat yang namanya adalah crystallizer. Jadi di Amerika ada, tapi itu mahal sekali. Jadi akhirnya teknologi yang untuk single flash, double flash nggak digunakan, akhirnya jatuh kepada combined cycle yang ini. Jadi ini hasil. Nah, ini pun diuji lagi, harus dioperasikan pada temperatur pada operasikannya pada WHP berapa. Kenapa? Karena nanti jumlah silika yang terdeposisi ini tadi mempengaruhi jumlah biaya yang akan dihabiskan per tahun untuk menangani problem silika itu. Sehingga akhirnya di sini adalah disimpulkan bahwa teknologinya adalah combined cycle, dioperasikan pada tekanan kepala sumur yang cukup tinggi, yaitu 25,5 bar. Jadi tinggi sekali. Untuk menghindari problem silika, mengurangi biaya secara keseluruhan. Nah, ini yang kita akan uji juga, bagaimana dampaknya dalam reservoir segala macam, apakah menghasilkan yang pilihan yang terbaik atau tidak. Nah, ini asum dari unit yang digunakan di Dieng ada yang 60 mega, ini membutuhkan uap 1440, dioperasikan pada kepala sumurnya 20 meskipun masuk turbinnya di bawah 10. Kemudian separation pressure-nya 10, kemudian kebutuhan uap turbin itu 432, injeksinya 1008, di total 1440. Kemudian diinjeksikan bahannya pada suhu 40. Kenapa 40? Karena dari separator dimasukkan dulu ke dalam pon, baru dari pon itu kemudian jadi cold injection. Sehingga silikanya terjebak dulu di dalam pon tersebut, baru diinjeksikan. Kemudian untuk yang unit 2 dan 3 yang akan datang, itu unitnya tidak 60 tapi 55. Tapi kita ingat bahwa 55 ini kok aneh gitu, kok nggak 60. Sebetulnya karena 55 ini kan gabungan antara yang back pressure, kemudian sama yang binary. Tetap yang menghasilkan listrik terbesar tetap di back pressure-nya. Yang binary-nya itu baik yang brine maupun yang ini, yang di belakang, yang yang untuk yang ada yang bottoming sama yang brine ini menghasilkannya tetap lebih kecil dari yang back pressure-nya. Nah, kebutuhannya kita lihat di sini, jumlah uap yang dihasilkan total flow-nya itu hampir separuh dari yang yang unit 1. Meskipun unit 1 60 beda dikit, tapi ini hampir separuh ini jumlah uap yang dibutuhkan. Otomatis dari sisi sumur yang dibor pun lebih sedikit.
nanti juga untuk sumur makeup dan lain-lain juga. Nanti kita lihat. Kemudian ini adalah apa namanya setelah dilakukan simulasi itu apa namanya terjadi penurunan tekanan memang di dalam reservoir, tapi penurunan tekanannya itu relatif kecilnya. Ini ada dua zona, yaitu zona yang atas sama zona yang bawah. Jadi ada sebetulnya kalau kita lihat ke data temperatur, kembali lagi data temperatur yang Dieng itu sudah memasuk temperatur tinggi, tingginya maksudnya di atas 225 kan suka dianggap tinggi gitu. Jadi 225 sampai 230 sampai 250 itu di kedalaman sekitar 800 sampai 1200 meter kalau kita ngebor. Tapi itu tidak dianggap sebagai zona yang menarik. Kenapa? Kalaupun kita lihat nanti di dalam ininya itu adalah masih dalam caprock. Jadi temperaturnya sudah tinggi, tapi sebenarnya itu masih adalah tingginya gara-gara konduksi daripada reservoir di bawahnya yang temperaturnya lebih tinggi lagi tadi gitu. Jadi kalaupun di situ dibuka nggak dapat apa-apa karena permeability-nya 0,1 milidarsi kecil. Jadi apa namanya? Jadi makanya dari zaman dulu pun udah dapat temperatur, tapi nggak diambil reservoir itu karena itu bukan reservoir, malah masih keprok. Jadi ngebor lagi dari 800 sampai ke 2000-an. Jadi harap-harap cemas ngebor sekitar 1000 meter lebih gitu. Jadi untuk mendapatkan temperatur atau reservoir yang dituju, yang diharapkan. Nah, penurunan tekanannya relatif lambat, yaitu 0,3 0,6 bar per tahun. Kenapa? Karena diinjeksikan 100%. Yang menjadi penurunan lebih banyak karena faktor pemakaian yang ada di Dieng unit 1. Tuh. Dari sisi entalpi ada perubahan, tapi juga nggak besar. Pernah terjadi perubahan besar, tapi awal-awal saja. 10 tahun pertama, kemudian relatif ini, entalpinya nggak banyak berubah. Kemudian juga ini jumlah sumur makeupnya total hanya dibutuhkan uapnya itu sumur makeupnya adalah cuma 4 sumur selama 30 tahun operasi. Nah ini apa namanya mungkin juga ada yang kok sedikit banget gitu. Ini kan kembali lagi ini asesmen reservoir yang hanya mempertimbangkan decline-nya karena penurunan tekanan reservoir karena tekanan reservoir nggak banyak berubah, berubahnya kecil, jadi sehingga produksi juga nggak banyak berubah. Nah, tapi kalau dalam kenyataannya mungkin pasti orang kan ada decline karena pengaruh misalkan pengurangan permeability sekitar sumur atau sering disebut skin. Nah, ini kan menyebabkan penurunan. Itu juga pasti ada dampak tersebut. Tapi penurunan tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan cara apakah anti-dicing, overcover, dan lain-lain. Gitu. Jadi kalau kita, apakah nanti decline-nya akan seperti ini? Mungkin akan lebih besar karena ada silika deposition dan lain-lain yang kemudian akan berpengaruh terhadap penurunan permeabilitas sekitar sumur atau yang disebut sebagai timbulnya skin. Tapi secara apa namanya reservoir, tekanan reservoir karena nggak berubah banyak, entalpi juga nggak berubah banyak, sehingga produksi juga tidak banyak berubah sehingga sumur makeupnya itu sedikit. Nah ini perubahan temperatur di dalam reservoir dalam waktu awal, kemudian setelah 6 tahun nggak banyak berubah. Kemudian 15 tahun, 30 tahun. Jadi ada beberapa yang mengalami ini, kuningnya makin ini maju sedikit. Gitu. Terus warna merahnya berubah agak orange gitu. Jadi memang ada perubahan temperatur, tapi masih oke. Okay. Kemudian juga untuk steam cap-nya, maaf ini tulisannya double-double steam cap distribution. Nah, steam cap kita lihat bahwa memang awalnya sedikit di daerah perbatasannya itu antara Sekidang dan Cileri, kemudian akan berkembang, tapi relatif konstan. Ada perubahan tapi enggak banyak. Kesimpulannya bahwa update reservoir model menggunakan dual porosity telah dilakukan di Dieng, khususnya di Cileri, dengan hasil yang sangat reasonable match-nya, baik di natural state maupun history production. Kemudian juga kita lakukan assessment terhadap fracture permeability distribution, ya di mana ini permeability yang sesuai itu antara 30 sampai ke 40 milidarsi. Kemudian
kemudian juga single flash, kalau di single flash combined cycle, jika diterapkan nanti, maka butuh 12 sumur produksi awal, terus kemudian juga butuh 10 sumur injeksi, dan akan membutuhkan pemboran sumur makeup untuk unit 2 dan 3 itu adalah 4 sumur selama 30 tahun. Kemudian saya jujur aja berterima kasih sekali kepada Mas Riki Ibrahim, Presiden Direktur dari Geodipa Energi, karena ada pesan khusus ini terus terang aja. Jadi apa namanya diberi izin untuk mempublikasikan, juga mempresentasikan. Tujuannya apa? Untuk mengencourage, untuk mengajak atau supaya engineer geothermal juga scientist ini mau gitu belajar dan juga kalau bisa justru mencintai reservoir modeling ini karena memiliki peran yang sangat sorry ini important role maksudnya peran yang sangat penting untuk apa namanya pengembangan maupun eksplorasi geothermal. Nah sekarang itu apa namanya yang berminat ke bidang itu tuh sedikit gitu. Nah kemudian juga resource timnya Geodipa yang bekerja ekstra keras waktu itu dengan dedikasi ngelembur-ngelembur segala macam karena waktunya pendek sekali. Jadi kalau mau tapi jangan jadikan patokan ini karena kan kondisinya tidak normal gitu ya. Jadi ini dikerjakan bulan Februari dan harus selesai bulan Juni. Jadi hitungannya itu sekitar 4 bulan, 4,5 bulan paling lambat. Dan itu sudah termasuk dalamnya ada review dari apa second opinion dan lain-lain. Jadi waktunya kepotong juga dengan Lebaran. Ya itu yang ini. Jadi saya jujur aja sangat apa namanya sangat senang dan juga apa ya ini karena timnya ini apa namanya bekerja super ekstra keras untuk sampai ini selesai. Juga dari ADB yang menyediakan technical advisor untuk membantu mereview baik model, evaluasi data, reservoir engineering, bagian reservoir engineering juga untuk modeling. Sekian saya rasa terima kasih. Nah sebelum ini sebenarnya kita di ITB mendevelop yang namanya ini apa smart tattoo. Pendekatannya menggunakan Voronoi. Jadi untuk umpamanya Dieng atau Fatuha misalkan di Jawa, di mana tadi saya jelaskan, Voronoi mungkin masih bisa dilakukan, tapi kalau perbedaan variability X dan Y-nya ini nggak beda jauh. Nah, kalau kita mau memodelkan di fault ini, nah dengan smart tattoo ini bisa lebih apa namanya lebih bagus lagi. Tapi kita sedang uji coba, jadi mungkin ke depan kan kita biasanya Voronoi-nya nggak sampai untuk memodelkan fault ini. Nah, kita harapannya kita punya pendekatan yang lebih baik lagi ke depan bagaimana fault ini berkontribusi terhadap aliran fluida dalam reservoir. Saya rasa itu terima kasih waktunya.